Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kesempatan pagi hari ini waktu duha tentunya kita kembali diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita, yakni membahas kajian atau membahas kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari poin-poin yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi berkaitan dengan akidah, terutama dalam bahasan kita yang pada pertemuan lalu kita sudah memulainya berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-84 dalam kitab terjemah yang dibagikan, kemudian 85, 86 dan seterusnya. Nah, ini tentu berkaitan dengan takdir. Oleh itu kita ingatkan berkaitan dengan takdir ini harus merujuk kepada pemahaman salaf, karena kalau tidak akan tergelincir. Jadi sehingga dalam bab takdir kita benar-benar hati-hati dalam menyampaikan, kemudian selanjutnya dalam memahami. Kalau tidak, kita akan terjatuh ke dalam kesesatan, pemahaman yang salah, terutama pemahaman induk besar dalam hal ini, yaitu Qadariyah dan juga Jabriyah. Baik, 84 kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Kata beliau, wal khairu wasyarru waqaddarani 'alal ibadi. Kebaikan dan keburukan seluruhnya telah ditakdirkan atas para hamba. Tentulah kita jelaskan apa maksudnya ini, yang pada intinya kita mengimani bahwa seluruh apa yang ada di muka bumi, di langit, dan semua makhluk ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai bentuk adab kita kepada Allah, maka syarr, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita terangkan. Kemudian selanjutnya kata beliau, wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi fahiya ma'al fi'l. Wa amma al-istita'atu min jihati as-sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamati al-alati fahiya qabla al-fi'l. Wa biha yata'allaqu al-khitabu wa huwa kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ini pun pernah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kata Imam At-Tahawi di situ, kemampuan yang dengan wujudnya datang kewajiban amal adalah semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh, potensi, kekuatan, dan selamatnya diri dari bermacam musibah adalah persiapan sebelum melakukan amalan. Dengan itulah hukum tersebut digantungkan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Baqarah 286, tidak ada Allah membebani seorang melainkan sebatas kesanggupannya. Nah, ini pernah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan al-istita'ah, berkaitan dengan kemampuan. Ini juga dibahas dalam kitab-kitab para ulama, karena dalam bab ini tentunya Qadariyah dan juga Jabriyah itu menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan kemampuan ini. Karena kemampuan, masalah kemampuan qudrah, masalah kemampuan qudrah al-istita'ah ini sangat-sangat erat atau berkait dengan akidah mereka. yakni Qadariyah kita mengetahui menafikan takdir, sehingga akibatnya mereka nanti kita akan sebutkan makhluk itu menciptakan perbuatannya masing-masing. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan al-istita'ah, yang sudah jelas nampak bahwa kekuatan atau kemampuan ini menurut mereka adalah setelah adanya fi'il, datang setelah adanya perbuatan. Ini Qadariyah. Adapun Jabriyah memang mereka menafikan takdir, sehingga makhluk ini ibarat robot, ibarat tidak memiliki keinginan apapun sehingga tidak memiliki kemampuan. Jadi Al-Jabriyah menafikan kemampuan.
Jadi ringkasnya dalam hal ini, ringkasnya sebagaimana pernah kita sebutkan dan ini sebagai bab murajaah saja apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-istita'ah, kemampuan atau qudrah, ya, kemampuan makhluk, kemampuan manusia dibagi menjadi dua. Ada kemampuan sebelum, nah, atau kalau kita mengikuti urutan apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi di sini. Karena kalau kita membaca apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi ini, kemampuan dibagi menjadi dua, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini. Itu yang pertama adalah kemampuan yang bersamaan dengan perbuatan, atau kemampuan yang ada setelah perbuatan, yang ada setelah perbuatan. Nah, ini diistilahkan sebagai kemampuan al-kauniyah, al-istita'atu al-kauniyatu. Nah, jadi pernah kita contohkan kemampuan seseorang mengangkat batu. Mengangkat batu. Tidaklah seorang itu dikatakan mampu dalam mengangkat batu, melainkan setelah mengangkat batu atau seiring dengan bukti dia mengangkat batu, sedang mengangkat batu. Nah, ini al-istita'atu al-kauniyah namanya. Yakni terjadinya pengangkatan batu, ya, pengangkatan batu dalam hal ini, contoh ini, itu merupakan izin dari Allah atau istilahnya taufik dari Allah, merupakan izin dari Allah, maka al-kauni. Nah, ini pun ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tadi macam Qadariyah, bab ini saja yang ditetapkan olehnya. Adapun istita'ah yang kedua, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, istita'ah kemampuan sebelum, ya, kemampuan sebelum fiil, sebelum perbuatan, kemampuan sebelum perbuatan. Jadi sebelum berbuat, makhluk atau manusia ini boleh disebut mampu, boleh disebut mampu. Maka ini yang disebut sebagai al-istita'atu asy-syar'iyyah. Istita'ah yang syar'i, itu istita'ah syar'iyyah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya istita'ah sebagai sifat. Bahwasanya manusia itu sifatnya memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan walaupun belum melakukannya, tapi memiliki kemampuan. Sehingga al-istita'atu asy-syar'iyyatu ini bergantung padanya hukum, bergantung dengan padanya hukum syar'i. Kata beliau di sini Imam At-Tahawi, dengan itulah hukum tersebut digantungkan. Nah, kata beliau, wa biha yata'allaqu al-khitabu. Dengan itulah, yakni al-istita'atu asy-syar'iyyatu tadi, hukumnya, hukum syar'i tersebut digantungkan. Digantungkan. Nah, jadi sebagaimana difirmankan di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada Allah membebani seorang melainkan sebatas kesanggupannya. Sebatas kesanggupannya. Jadi ini dinamakan al-istita'ah dan ini dinafikan oleh Qadariyah. Istita'ah jenis yang kedua ini dinafikan oleh Qadariyah. Nah, karena sekali lagi Qadariyah menurut akidah mereka menafikan takdir. Menafikan takdir. Sehingga kalau orang itu belum jelas kemampuannya, belum jelas bukti telah melakukan sesuatu, bagaimana mungkin dia akan disebut sebagai orang yang mampu? Nah, ini tentu kemampuan dari satu sisi saja, yaitu sisi al-kauniyah tadi kita sebutkan. Tapi sisi asy-syar'iyyah, kemampuan syar'i, nah ini tentu tidak bisa, tidak boleh dibuang begitu saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia itu disebut potensi, ya, kemampuan masing-masing. Dengan selamatnya dari bermacam musibah dan seterusnya, sebelum dilahirkan, bahkan itu Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan mereka memiliki kemampuan-kemampuan. Nah, sifat-sifat kemampuan secara umum itu yang disebut dengan kemampuan secara syar'i yang dengannya bergantung hukum syar'i. Jadi kita sebelum lahir Al-Qur'an sudah turun.
menetapkan adanya sholat, diperintahkannya kita haji, diperintahkannya kita bertakwa, diperintahkan semua diperintahkan. Nah, kita sebelum balik itu ayat sudah ada. Lalu apakah kita tidak termasuk ke dalam ayat tersebut? Ya, itu tidak bisa disebut demikian. Oleh karena itu di dalam bab fikih, ya, di dalam bab usul fiqh dibahas berkaitan dengan khitabullah atau taklif. Yakni kewajiban-kewajiban yang Allah berikan ini kepada siapa? Khitabullah ini kepada siapa? Perintah Allah ini kepada siapa? Kepada siapa? Ya, kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Mukminnya, kafirnya, munafikinnya, dan seterusnya. Semua manusia itu mencakup padanya khitabullah. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Perintah Allah dan larangannya. Itu mencakup semua manusia. Mencakup. Tadi kita sebutkan. Kafirnya mencakup, mukminnya mencakup. Jadi ini sekali lagi berkaitan dengan al-istita'ah. Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Oleh itu kalau dah hukum-hukum syar'i ini tetap dikatakan mampu, tapi ketika akan melakukan perbuatan syar'i atau ibadah tersebut, ketika itu tidak mampu melaksanakannya, maka ketika itu mendapatkan rukhsah, keringanan, sebagaimana kita sebutkan. Tapi awal-awal ya sudah disebutkan karena dia sebagai manusia, maka khitabullah, perintah Allah baik berupa perintah maupun larangan ini berlaku padanya. Jadi sekali lagi bahasan al-istita'ah ini harus difahami benar-benar supaya tidak salah paham. Bahwasanya yang pertama adalah al-istita'atu al-kauniyatu bimakna izin dari Allah Subhanahu wa taala yang kemampuan tersebut diiringi oleh perbuatan atau kemampuan tersebut setelah berbuat. Semua itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-istita'atu asy-syar'iyyatu, kita ulangi, al-istita'atu asy-syar'iyyatu itu sebelum perbuatan. Sebelum perbuatan. Nah, kemudian apakah al-istita'atu asy-syar'iyyatu boleh menjadi al-istita'atu al-kauniyah? Boleh, karena ketika orang itu melaksanakan sesuatu maka itulah izin Allah Subhanahu wa taala berlaku. Maka ketika itu bergabung di situ. Jadi orang manusia diwajibkan untuk sholat. Sholat. Jadi sebelum sholat itu sudah dikatakan orang ini mampu. Orang ini mampu. Jadi maka oleh sebab itulah wajib padanya sholat. Jadi ketika mau sholat, kemudian terjadi sesuatu yang menghalangi kemampuannya, maka disitulah adanya rukhsah. Jadi dengan demikian maka kemampuan tadi itu tidak menjadikannya menjadi hal yang wajib. Kenapa? Karena ketika akan melaksanakannya dia memiliki halangan. Paham tidak? Jadi ini berkaitan dengan al-istita'atu asy-syar'iyyah. Baik. Ini berkaitan dengan al-istita'ah. Jadi intinya pegang baik-baik itu ada dua, al-kauniyah, kemudian asy-syar'iyyah. Baik. Kemudian yang ke-86 kata beliau rahimahullahu taala di sini, wa af'alul ibadi khalqullah wa kasbun minal ibadi. Perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluk Allah dan usaha dari para hamba. Di sini berkaitan dengan af'alul ibad. Ini juga kaitannya dengan takdir. Pernah juga kita bahas dalam bab ini. Jadi perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu apakah makhluk apa bukan? Ini lagi-lagi induk besar dari kelompok besar yang menyimpang dari pemahaman yang benar, Qadariyah dan Jabriyah. Yang diikuti oleh kelompok-kelompok setelahnya dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya.
Baik. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa seluruh semua yang ada di langit dan yang di bumi itu semua adalah ciptaan Allah. Kemudian gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan, fiil dari makhluk tersebut, baik makhluk langit maupun makhluk bumi, yang besar maupun yang kecil, yang tebal maupun yang tipis, yang panjang maupun yang pendek, itu semuanya ciptaan Allah. Itu semua sekali lagi ciptaan Allah. Jadi apa yang ada dalam diri kita ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan pernah kita sebutkan panjang lebar berkaitan dengan hal ini. Jadi Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan semua sesuatu, seluruh sesuatu. Az-Zumar ayat 64. Nah, berkaitan dengan hal ini juga dibahas oleh para ulama, sehingga terjadi fitnah di kalangan para ulama. Fitnahnya Al-Imam Al-Bukhari berkaitan juga dengan hal ini, sehingga beliau menulis suatu kitab Khalqu Af'al Al-Ibad. Beliau menulis kitab untuk membantah orang-orang yang menuduh beliau. Jadi ada yang menuduh beliau sebagai Mu'tazilah atau terpengaruh paham Mu'tazilah dan seterusnya. Tentu beliau terjauh dari pemahaman-pemahaman hal itu. Baik. Jadi kalau kita melihat hal ini, khalqu af'alil ibad atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba. Nah, tentu ini tidak difahami seperti pemahaman Jabriyah. Tidak difahami dengan pemahaman Jabriyah. Yaitu pemahaman Jabriyah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kemampuan, tidak menciptakan kehendak bagi makhluknya, sehingga makhluk tersebut itu berada penuh pada takdir Allah. Nah, ini Jabriyah. Qadariyah kebalikannya, menafikan takdir, sehingga dia mengatakan makhluk itu menciptakan perbuatannya. Dan ini pernah kita lalui bahasanya, sama saja dengan Majusi. Sama saja dengan Majusi yang memiliki dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Baik. Jadi mereka disamakan dengan Majusi yang mengatakan dua Tuhan, yaitu Mu'tazilah dalam hal ini, atau Qadariyah, kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Kenapa demikian? Karena mereka menetapkan, dari satu sisi menetapkan Allah sebagai pencipta, satu sisi mereka menetapkan mereka sendiri, manusia itu yang menciptakan perbuatannya. Jadi seolah-olah menetapkan dua pencipta, sehingga hal ini menyamakan mereka dengan kaum Majusi. Kaum Majusi. A'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat perbuatan makhluk itu ada dua. Perbuatan makhluk itu ada dua. Ada perbuatan yang tak boleh dikontrol, tidak bisa dikontrol. Ada perbuatan yang tidak bisa dikontrol. Kemudian ada perbuatan yang bisa dikontrol, yang boleh dikontrol. Jadi yang tidak bisa dikontrol ini memang sepenuhnya dari Allah, dan itu tidak ada pilihan bagi manusia atau makhluk secara keumumannya. Ya, contoh saja gerakan-gerakan jantung kita. Ini boleh apa tidak kita kontrol? Ya, tidak boleh kita kontrol. Di detak-detaknya ini kita tidak boleh kontrol. Atau tiba-tiba bergerak tangan kita begitu. Atau orang stroke begitu. Nah, itu semua adalah bentuk yang tidak dikontrol. Maka ini perbuatan seperti ini sepenuhnya takdir Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada perbuatan yang boleh dikontrol oleh makhluk, oleh manusia khususnya. Maka hal ini erat kaitannya dengan kehendak. Nah, kehendak itu sendiri adalah merupakan ciptaan Allah kepada manusia. Sehingga dengan adanya kehendak, dengan adanya kehendak manusia, dengan adanya kehendak tersebut, maka mereka mempertanggungjawabkan seluruh amalnya.
Mereka mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Nah, tadi kalau perbuatan atau fiil, ya, perbuatan gerakan yang tak boleh dikontrol, yang tidak bisa dikontrol, maka itu bukan tanggung jawab manusia karena tidak berkaitan dengan kehendak. Tiba-tiba naudzubillah stroke. Nah, kita tahu ya, mudah-mudahan menyembuhkan mereka-mereka yang terkena stroke, tiba-tiba bergerak tangannya, itu tidak bergerak. Ini bukan atas kontrol dia, bukan atas kehendak dia. Jadi ini tidak ada dosa kalau melakukan dosa-dosa. Ini tidak ada dosa. Ini tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan berdasarkan kehendak pilihannya. Nah, artinya mereka tidak diberikan makhluk yang namanya kehendak. Nah, tapi perbuatan yang boleh dikontrol, yang bisa dikontrol, Allah menciptakan pada diri orang tersebut untuk mengontrolnya makhluk yang namanya kehendak. Makhluk yang namanya keinginan, makhluk yang namanya pilihan. Jadi keinginan, kehendak, pilihan ini makhluk juga. Sebagaimana halnya mata, ini makhluk yang kita melihat dengannya, mulut yang kita bercakap dengannya, tangan yang kita memegang dengannya, kaki berjalan dan seterusnya, itu semua makhluk. Maka kehendak pun, keinginan pun makhluk. Nah, ini jangan banyak salah paham dalam hal ini. Jadi berdalil kepada takdir Allah atas perbuatan buruknya dan yang lainnya, ya dia lupa bahwa kehendak pilihan itu adalah makhluk juga. Sehingga dengan kehendak, dengan pilihan itu dia memilih, itu dia bisa boleh mengontrol perbuatannya. Jadi sehingga mereka akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Kenapa? Karena ada makhluk yang namanya kehendak yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga kalau mereka berbuat baik dapat pahala, kalau berbuat jahat maka pun akan mendapatkan dosa. Jazaan bima kanu ya'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Sajdah ayat 17, jazaan sebagai bentuk balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan, menisbatkan jaza, balasan. Nah, kepada apa? Kepada apa yang mereka perbuat. Jadi kalau seandainya Allah tidak memberikan kita kehendak, tidak memberikan kita pilihan, maka ayat ini tidak benar. Tidak benar Allah mengatakan balasan atas apa yang mereka perbuat. Padahal kita tidak diberikan pilihan, padahal kita tidak diberikan kehendak. Maka ini tentu keliru pemahamannya. Ini pemahaman Murji'ah. Pemahaman Murji'ah. Jadi pemahaman Murji'ah sebagaimana yang mereka sebut, lan yadkhulal jannah lan yadkhul ahadun al jannah bi'amalihi. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian, Ini dalil Murji'ah. Dalilnya sahih, ya, dalilnya sahih ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya, Imam Muslim. Tapi pemahamannya itu salah. Itu yang tadi kita sebut, itu keliru. Ya lagi-lagi ini semua yang berkaitan dengan mutasyabihat. Ayat-ayat, hadis-hadis yang umum yang mereka paksa untuk menjadikan dalil dari pemahaman mereka. Jadi katanya ini sebagai bukti, ini kata Murji'ah ya. Ini kata Murji'ah berdalil dengan hadis yang tadi. Kalau seandainya Allah memberikan kita takdir berupa pilihan, ada pilihan, ada kehendak yang kita dengannya kita memilih, maka apa fungsinya amal di sini? Kan di sini dalam hadis ini tidak amal tidak berfungsi, tidak ada faedahnya amal. Kenapa? Karena kita tidak masuk surga karena amalan. Kita tidak masuk surga karena amalan. Ya tentu ini pernah kita bahas ya. Jadi lan yadkhul ahadun al jannata bi amalihi. Tidak seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Ba di situ kata para ulama itu ba sababiyah. Bukan ba'ul iwad, bukan ba al-iwad. Jadi ada ba namanya ba sababiyah, ba untuk menyatakan sebab. Ada ba namanya iwad,
untuk menyatakan ganti. Jadi yang dinafikan dalam hadis tersebut adalah ganti. Ya, di situ disebut bi amalihi. Lan yadkhul ahadun al jannata bi amalihi. Nah, tidak seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, dengan. Nah, yang di situ yang dinafikan adalah ba'ul iwad, kata para ulama. Yang menyatakan menunjukkan ganti. Jadi kalau itu dikatakan atau dimaknakan sebagai ganti, maka tidak benar. Itu yang dinafikan. Maka tidak ada yang masuk surga gara-gara amalnya. Amalnya itu sebagai pengganti atau sebagai sebagai pengganti surga. Maksudnya sebagaimana halnya jual beli. Ya, sebagaimana jual beli, kita ada duit, kita ada uang, orang itu ada barang. Nah, jadi duit ini sebagai ganti daripada barang tersebut sehingga kita bisa boleh mengambil barangnya. Nah, jadi itu yang dinafikan karena hitung-hitungan di hadapan Allah itu tidak tepat. Tidak mungkin sebanyak apapun amal kita, sebesar apapun, seluas apapun itu itu akan mustahil gitu. Itu mustahil untuk mengganti surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah sebagai ganti atau sebagai ganti untuk mendapatkan tiket gitu ya, masuk surga itu mustahil. Oleh karena itu masuk surga itu atas rahmat Allah. Atas rahmat Allah. Nah, adapun yang ada di situ kata para ulama adalah sababiyah. Yang menyatakan sebab. Jadi kalian tidak akan masuk surga dengan kalian mengganti amal kalian. Jadi sebagai gantinya, sebagai bayarannya adalah amalan. Tidak. Nah, tapi sebagai sebab untuk kalian masuk surga, sebagai sebab itu amalan. Nah, ini benar. Sebabnya adalah amalan. Nah, jadi perbanyak sebab-sebab tersebut sehingga akan mendapatkan rahmat Allah, kemudian selanjutnya akan masuk surga. Nah, itu dia pemahaman yang benar. Ya, namanya juga Jabriyah. Begitu juga mereka yang pakai dalil Jabriyah, memakai dalil dalam surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar. Idz ramaita, ketika kamu melempar, ketika kalian atau kamu melempar, itu Nabi SAW memanah, melempar. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang melemparnya. Ini kata Murji'ah, di situ Allah menafikan perbuatan melempar kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Pada Nabi SAW dengan para sahabatnya. Dan di situ Allah menetapkan perbuatannya sendiri. Walakinnallaha rama. Tapi Allah lah yang melempar, maksudnya yang mengenai sasaran ketika kalian melempar. Ini hujah-hujah secara umum dipaksa-paksakan oleh Jabriyah. Padahal kalau kita melihat di situ, memang ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Bukan hanya menafikan saja, tapi ditetapkan juga ada di situ. Jadi ayat itu mengatakan, wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar, wahai Muhammad, idz ramaita, ketika kamu melempar. Nah, itu ketika kamu melempar, memanah, melempar dan seterusnya, ini kan menunjukkan adanya penetapan perbuatan, itu tidak. Nah, ini mereka tidak lihat di situ. Jadi idz ramaita, ketika kamu melempar, ini menunjukkan adanya penetapan perbuatan. Jadi Nabi SAW yang melempar, yang memanah, memanah. Walakin Allah rama, tapi Allah lah yang melempar. Nah, tapi di sini ini yang dinafikan ini, yang awal dinafikan, kemudian selanjutnya ditetapkan, kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkan di sini? Allah yang memberikan ketepatan, tepat dalam sasaran. Begitu. Jadi Nabi SAW yang ditetapkan oleh Allah untuk melempar, maksudnya memanah, melempar dan seterusnya, Nabi yang melakukan. Tapi yang membuat terkena sasaran tepat itu Allah. Itu Allah. Jadi Nabi SAW melakukan sebab, Allah yang
menetapkan sebab, Allah yang memberikan kelulusan daripada sebab tersebut. Ya, hukum sebab musabab begitu. Hukum sebab musabab. Ini lagi-lagi pemahaman yang mereka keliru. Pemahaman ini pemahaman Jabriyah ya, pemahaman Jabriyah yang keliru. Jadi manusia semuanya memilih, semuanya memilih. Ya udah kita bahas berkaitan iradah, kehendak. Ada iradah al-kauniyah, ada iradah syar'iyah. Yang syar'iyah ini ada pilihan. Orang itu memilih. Nah, tapi ujung-ujungnya Allah juga yang menetapkan pilihannya tepat apa tidak, pilihannya jadi apa tidak. Nah, itu dia. Nah, pernah juga kita contohkan. Betapa banyak orang yang bunuh diri, tapi tidak jadi, tak berhasil bunuh diri. Kenapa? Karena Allah tidak tetapkan ajalnya pada waktu itu. Nah, tapi berkaitan dengan tanggung jawabnya akan dipertanggungjawabkan keinginannya untuk bunuh diri, itu tetap dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini minbab minbab fiil perbuatan yang boleh dikontrol olehnya. Perbuatan yang boleh, yang bisa dikontrol akibat adanya makhluk yang namanya kehendak dalam dirinya. Nah, sehingga selama perbuatan tersebut boleh dikontrol akibat sekali lagi kehendak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, maka ketika itu seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Jabriyah. Qadariyah lawan daripada Jabriyah di awal-awal tadi kita sebutkan. Jadi seluruhnya katanya eh, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku pada af'al ibad. Nah, tidak berlaku kepada af'al al-ibad, tidak berlaku pada perbuatan-perbuatan hamba. Nah, jadi perbuatan-perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada makhluk. Sudah pernah kita sebutkan tadi di awal itu pemahaman mirip-mirip pemahaman Majusi yang menyatakan dua Tuhan. Oleh karena itu disimpulkan oleh para ulama bahwa dengan mengumpulkan kedua dalil dari kedua kelompok sesat ini, dengan mengumpulkan kedua dalil dari kelompok atau dua kelompok sesat ini, maka akan menghasilkan dalil yang tepat, dalil yang benar. Jadi dalil Qadariyah dikumpulkan, dalil Jabriyah dikumpulkan, maka akan datang di situ tengah-tengah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi yang tadi Qadariyah menafikan takdir dengan dalil-dalilnya, Jabriyah berlebihan menetapkan takdir dengan dalil-dalilnya dikumpulkan, maka akan menghasilkan dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu dia. Kemudian ayuhal khawatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini, jadi wa af'alul ibadi khalqullah wa kasbun minal ibadi. Perbuatan para hamba adalah makhluk Allah dan usaha dari para hamba. Jadi usaha dari para hamba kasbun. Jadi kasbun minallah. Kasbun di sini maknanya amalan, perbuatan, amalan dari para hamba. Nah, kalau Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, tentu kasbun yang dimaksud di sini adalah menciptakan perbuatan. Menciptakan perbuatan. Ya, karena tadi awalnya tadi dah kita sebutkan akidah daripada Qadariyah kemudian Mu'tazilah adalah mereka sendiri yang menciptakan perbuatan tersebut, sehingga kasbun minal ibad, ya, kasbun minal ibad adalah maknanya dari mereka perbuatan yang mereka ciptakan sendiri, terlepas daripada khalqullah. Nah, jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, jadi perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluk Allah. Kemudian ada usaha dari hamba. Tapi kalau Mu'tazilah, kalau Qadariyah, perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluk, kemudian usaha-usahanya adalah makhluk juga. Maksudnya dari dia sendiri. Jadi dua di situ. Ada ciptaan Allah, ada ciptaan mereka. Nah, sebagaimana akidah yang tadi kita sebutkan. Baik.
Kemudian selanjutnya ayyuhal akhwatul akhawat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui hal ini, maka tidak ada dalil lagi, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersemangat, ya, untuk kita tidak berupaya, berusaha untuk ibadah. Karena sekali lagi perbuatan kita yang tadi kita sebutkan yang boleh kita kontrol, yang bisa kita kontrol dengan adanya keinginan yang Allah ciptakan pada diri kita, maka pergunakan baik-baik karena itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dalam hal ini dalam hal al-kasb. Nah, di situ wa kasbun minal ibad. Perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk dan usaha dari para hamba. Nah, usahanya ini akan diberikan jaza, tadi kita sebutkan. Jazaan bima kanu ya'malun. Tadi. Jadi sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Nah, jadi perbuatan, amalan itu adalah al-kasbu. Al-kasbu. Jadi kasb itu dari hamba. Perbuatan itu dari hamba. Mau baik, mau buruk itu namanya kasb juga. Semua itu namanya kasb. Itu yang seluruhnya akan dijaza, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh apa yang berkaitan dengan baik dan buruk dari amalan, usaha, ya, amalan dan usaha para hamba itu selagi tidak akan terlepas, tidak akan terlepas dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan berkaitan dengan al-kasbu, ya, sedikit berkaitan dengan al-kasbu, kaitannya kita semua mengetahui hadis Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jadi ketika manusia mati, jika manusia meninggal mati, maka terputuslah amalannya. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kemudian al-walad as-salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya, anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah yang akan didapatkan setelah kematian, itu kita pahami bersama, itu adalah kasbnya. Nah, ini kaitannya dengan kasb, yaitu usaha, ya, usahanya. Ilmu, menyebarkan ilmu kan nampak usahanya, itu tidak nampak usahanya. Kemudian sedekah, nampak usahanya. Sehingga Allah pun setelah kematian orang ini itu akan terus bersambung. Nah, tapi walad, tapi anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh ini juga bersambung? Setelah kematian orang tua, setelah kematian ayah atau ibunya. Kenapa demikian? Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan alasannya adalah karena anak itu merupakan kasbun. Nah, anak itu merupakan usaha daripada orang tuanya. Anak itu adalah usaha daripada orang tua. Sebab itu anak yang soleh, kalau soleh kemudian mendoakan orang tuanya, orang tua tersebut akan mendapatkan manfaat daripada doa anak soleh tersebut. Sebagaimana halnya amalan, sebagaimana halnya sedekah, begitu juga tadi kita sebutkan anak yang soleh. Kenapa demikian alasannya? Kata Imam Nawawi dan juga yang lainnya, karena anak soleh tersebut adalah kasbunnya, usaha atas amalannya. Nah, walaupun dia tidak beramal, yang beramal itu anak itu tidak. Nah, tapi kenapa dia beramal anak tersebut? Karena ada pendidikan dari orang tuanya. Nah, dari sini perlu kita sampaikan faedah yang penting, ya, faedah yang penting. Mungkin kebanyakan tidak memahami hal ini. Ini berkaitan dengan kasbun atau usaha, ini kan Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Oleh karena itu dalam bab kasbun berkaitan dengan anak, itu orang tua apabila tidak mengajarkan anaknya, tidak menyuruh anaknya, tidak pernah mendidik anaknya dengan pendidikan yang soleh, pendidikan agama, maka dia tidak akan mendapatkannya.
tidak mendapatkan manfaat daripada anak tersebut. Kalau nanti anaknya mendoa ya, kemungkinan akan mendapatkan hanya doa saja. Hanya doa saja. Tapi tidak mendapatkan nilai-nilai pahala yang dikerjakan oleh anaknya. Nah, ini harus diperhatikan. Karena banyak orang yang memahami berkaitan dengan anak soleh, berkaitan dengan itu dia hanya melahirkan saja, kemudian dia fokus untuk pendidikan dunianya saja, tidak fokus kepada pendidikan akhiratnya. Nah, kalau hanya fokus kepada pendidikan dunia, maka dia tidak termasuk kasbunya, tidak termasuk usahanya. Jadi Allah Maha Adil. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika ditanya apakah orang tua akan mendapatkan pahala amalan anaknya yang soleh apa tidak? Kata beliau tergantung. Tergantung orang tuanya. Kasbunya itu tergantung. Dan itu masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man addal alal khair kafa'ilihi. Addal alal khair kafa'ilihi. Orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang yang melakukannya. Atau dalam hadis lain yang pernah kita lalui, man da'a ila huda kana lahu mithla ujuri man tabi'ahu au kama qala sallallahu. Jadi barang siapa yang memberikan petunjuk kepada barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana halnya orang-orang yang mengikutinya. Dan tidak akan menguranginya sedikit pun. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Nah, ini hadis berkaitan dengan al-kasb. Jadi oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lain orang tua dengan orang yang menyeru kepada petunjuk, dai, kemudian guru dan seterusnya, itu kan menyeru atau mengajak, mengajarkan kebaikan, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh muridnya dia akan mendapatkan, sampai nanti tua pun dia akan mendapatkan. Oleh karena itu orang tua, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, apabila tidak mengajarkan, tidak mengajak anaknya untuk kebaikan, maka orang tua ini tidak mendapatkan pahala anaknya tersebut, pahala yang dikerjakan anaknya, karena itu bukan kasbunya. Lagi-lagi bukan kasbunya, bukan usaha orang tuanya. So ada orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya agama. Mungkin kalau mau mengajarkan ya boleh kata sambil. Tidak fokus, tidak benar-benar gitu. Tidak benar-benar sebenar dia mengajarkan anaknya pelajaran selain agama. Nah, itu Allah Maha tahu apa keinginan orang. Allah Maha tahu usaha orang tua tersebut. Nah, lalu kemudian di kemudian hari anaknya menjadi ustadz misalnya. Ya boleh-boleh saja. Ada orang misal ada anaknya, di awal orang tuanya Masya Allah perhatian betul kepada pelajaran-pelajaran dunia. Nah, kenapa dia pikirkan anaknya nih mungkin supaya jadi dokter lah, supaya jadi engineer lah, supaya apalah begitu ya. Ujung-ujungnya anaknya milih sendiri kuliah syariah. Misalkan, ujung-ujungnya anaknya pilih sendiri kuliah syariah. Jadilah dia ustadz. Atau ujung-ujungnya tidak jadi ustadz. Dia orang soleh, ikut kajian, begitu ya. Dia ini walaupun dia menjadi dokter misalnya atau jadi apalah gitu, tapi dia ikut kajian, dia berdakwah semampunya. Nah, ini orang tua dapat apa tidak amalan anaknya? Tidak dapat karena bukan kasbunya. Bukan kasbunya. So itu wa kasbun minal ibad, usaha dari para hamba. Ini harus benar-benar diperhatikan. Ini banyak yang tidak paham dalam bab ini. Oleh karena itu kita ingatkan kepada kita semua, ini jangan diremehkan. Jangan terlalu fokus kepada
Tidak masalah fokus kepada dunia, tapi juga fokus kepada akhirat. Supaya apa? Supaya ini investasi kita nih, invest kita pada anak berjalan terus. Begitu, berjalan terus. Nah, jadi kalau kita tidak mampu mengajarkan anak kita Al-Qur'an, carikan dia guru Al-Qur'an gitu. Masukkan dia ke dalam tempat-tempat Al-Qur'an. Kalau perlu kita bayar begitu. Untuk itu kita menunjukkan kepada Allah ada serius kita untuk mengajarkan anak tersebut kebaikan dan supaya kita masuk ke dalam usaha, kita punya usaha gitu. Kita punya usaha. Sehingga kalau udah kita punya usaha, orang tua ada usaha di situ, dengan demikian anaknya soleh di kemudian hari, maka seluruh amal anaknya itu dia tetap akan mendapatkan, tentunya dengan tambahan doa. Jadi diperhatikan doa lain, amalan lain. Ini kita berbicara dua hal. Satu tadi kita sebutkan banyak orang yang salah paham atau tidak paham. Dikiranya kalau sudah dapat doa, kemudian amalan anaknya itu nanti akan berlanjut pada dia, tidak. Jadi doa lain, amalan lain, nilai pahala lain. Jadi kalau doa itu alhamdulillah, begitu kan? Kalau dapat. Nah, tapi kalau tidak mengajarkan, tidak ada kasbunya di situ, tidak ada usahanya di situ, ya udah sampai di situ aja. Sampai di situ saja. Nah, kan kasihan. Nah, oleh karena itu pentingnya seorang orang tua ada kasbu di situ, ya, ada usahanya. Ya, ada usaha untuk mengajarkan, untuk mengajak, untuk memerintahkan anak tersebut supaya menjadi soleh nanti ke depannya, entah mau jadi apa dalam bab dunia tak masalah, tapi yang jelas ditanamkan dari awal sholat di masjid, ditanamkan dari awal ibadah, ditanamkan dari awal semua. Jadi sampai tuanya itu dia akan orang tua akan mendapatkan pahala daripada anak tersebut. Masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, mandalla ad-dal 'alal khair kafa'ilihi. Jadi orang yang menunjukkan kebaikan itu sama dengan pahala orang yang melakukannya. Atau barang siapa, sebagaimana kata Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan, yang mengajak, menyeru kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan tidak akan menguranginya sedikit pun. Tidak menguranginya sedikit pun. Ini pengaruh daripada kasbun ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Mau pahala dari anaknya gitu. Ya, tidak sembarang. Jadi dilihat ada kasbunya apa tidak. Ada usaha orang tua apa tidak di situ. Sebetulnya kalau lagi-lagi kalau orang tua fokus kepada pendidikan dunianya saja, menyampingkan pendidikan akhiratnya, maka tentu ini orang tua yang merugi. Sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena sebatas apa ya dunia? Sebatas apa? Itu pun kalau apa yang diharapkan dari anaknya. Ya, kalau anaknya berbakti, ya. Tapi kalau tidak, dah rugi dunia, rugi akhirat. Kalau berbakti ya sebatas kebaktian dunia saja. Karena dia tidak mengajarkan amal soleh. Jadi bakti ukuran bakti dunia, akhlak saja, itu tidak. Bakti ukuran-ukuran dunia saja. Itu kalau berbakti tadi kita sebut. Kalau tidak berbakti, rugilah orang tua ini di dunia dan juga di akhirat. Dunia dah tidak berbakti. Masya Allah pangkatnya tinggi di dunia. Direktur lah, mudir lah, apalah, gajinya banyak lah, bisnisnya luar biasa lah, begitu. Dah cukup apa yang dilihat, bangga-bangga sendiri di tempatnya si orang tua ini. Bangga-bangga sendiri, cerita-cerita pada anaknya, pada orang lain. Masya Allah anak saya gitu. Masya Allah anak, cerita-cerita apa faedahnya? Begitu kan? Dah mati-mati dah selesai. Tapi kalau diajarkan ada usaha daripada si orang tua ini untuk mengarahkan anaknya jadi orang soleh, maka dunia akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu dia. Jadi itu ini harus difahami. Kenapa para ulama memerintahkan pada kita untuk mengajarkan anak, ajarkan. Ya karena itu ada makna al-kasb di situ. Ini yang tidak dipahami oleh orang. Jadi Allah Maha Adil. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya,
dalam mensyarah hadis yang tadi, idza matal insan, jika mati manusia itu mati, terputus amalnya kecuali yang 3, salah satu di antaranya adalah anak yang soleh. Kata mereka karena tidak masuk akal, Allah akan kasih pahala anak itu terus kemudian dia tidak ada usaha. Si orang ini tidak ada, orang tua tidak ada usaha, tidak masuk akal. Dan itu tidak menjadi tidak termasuk adil. Jadi Allah Maha Adil dalam memberikan jaza, balasan kepada manusia. Baik, ini sedikit berkaitan dengan al-kasb, ya, berkaitan dengan usaha. Sehingga sekali lagi jangan pernah kita remehkan usaha-usaha apapun, yang berkaitan dengan kebaikan tentunya. Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita pertanggungjawabkan. Hatta kepada keluarga kita, hatta tadi kita sebutkan pada anak kita. Karena itu adalah al-kasbu. Jadi banyak orang tua yang orang tuanya sendiri saja yang rajin. Gitu. Jadi tidak mengajak anaknya, itu masalah, problem. Jadi karena itu selama masih ada usaha, kesempatan Allah memberikan kita hidup, selama itu kita ajak, walaupun anak kita udah besar, walaupun anak kita udah menikah misalnya, tetap saja kita ajak, karena umuman hadis yang tadi, siapa yang mengajak akan mendapatkan pahala orang yang diajak. Jadi itu kita harus pegang baik-baik supaya supaya hidup ini menjadi benar-benar kita invest, ya, seluruh apa yang kita miliki di dunia ini menjadi investasi kita. Yang kita rasakan insya Allah bismillah di dunia sebelum di akhirat nanti. Ayo akhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya sampai di sini apa yang kita bahas dari poin 86 ini. Kemudian insya Allah kita akan bahas poin-poin berikutnya pada kesempatan atau halaqah berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu berupaya mengusahakan hal-hal kebaikan yang diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita mendapatkan rahmatnya di dunia dan juga di akhirat. Malu ni maknanya dia sifat. Yang kita faham, malu tu dia ada jisim, jasad. Kan sebenarnya jadi yang tahu maksud di sini adalah dia maksud lugawi saja atau lugawi. Jadi di sini disebut wa af'alul ibad khalqullah. Itu yang maksudnya. Ya, perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluk Allah. Jadi lugawi secara bahasa. Jadi makhluk itu kan yang diciptakan. Jadi khaliq pencipta. Khaliq pencipta. Jadi kalau sudah disebut makhluk berarti yang diciptakan. Berarti ada penciptanya. Jadi misal handphone ini adalah ciptaan makhluk. Siapa yang menciptakan handphone ini? Ya si orang itu, manusia itu yang menciptakan handphone. Cuma apa perbedaan antara ciptaan manusia dengan ciptaan makhluk? Ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk, ya ciptaan Allah itu sempurna, yang berasal dari tidak ada. Tapi kalau ciptaan manusia itu tidak sempurna dan bersumber atau berdasarkan yang ada. Jadi apa saja yang diciptakan oleh manusia itu asalnya sudah ada. Itu tidak bahan-bahannya. Tidak mungkin dia akan menciptakan sesuatu kecuali mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu. Itu tidak. Itu ciptaan manusia. Tapi secara bahasa disebut cipta apa tidak? Disebut secara bahasa. Tapi kalau Allah menciptakan itu dari tidak ada. Kun fayakun, jadi maka jadi. Tidak perlu Allah membuat-buat atau mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Tidak. Itu perbedaan antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Nah, balik kepada pertanyaan, perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluk. Apa yang dimaksud dengan makhluk? Maksud makhluk adalah diciptakan oleh Allah. Maksudnya adalah diciptakan, diberikan cipta oleh Allah, yaitu berupa sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat. Bukan berarti makhluk
ada matanya, ada itunya, ya tidak. Jadi makhluk dari segi makna bahasa, yakni yang diciptakan. Ya, anak-anak yang diajarkan buat baik, kemudian dia punya anaknya amal balik pada orang tua lain. Ya, jadi sebaliknya kiranya anak itu diajarkan yang buruk, balik juga pada orang tua, Jadi itu kasb. Maka sebab kenapa kita sebut demikian, karena ada kaitannya kasb, yaitu usaha. Jadi kalau orang tuanya ini mengajarkan ini kan usaha, betul tidak? Mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh anaknya. Sebaliknya, kalau dia mengajarkan keburukan kasb, ya, maka dia akan mendapatkan keburukan-keburukan dari anaknya. Kan hadisnya sudah jelas. Nah, jadi maka tadi kita sebutkan banyak orang yang tidak paham dalam bab ini, dikiranya hadis itu hanya untuk dai, untuk ustadz, untuk apa yang mengajar. Tidak, orang tua pun masuk di situ loh. Karena itu al-kasb di situ sangat-sangat berperan penting sekali. Jadi kalau anaknya tidak pernah diajarkan sholat, dan ini banyak. Mungkin kalau di sekeliling kita di Qatar ya alhamdulillah ya. Tapi di Nusantara ya atau bahkan di dunia lain gitu ya, itu banyak demikian. Tidak pernah diajarkan sholat anaknya, tidak pernah diajarkan ngaji anaknya, gitu. Tidak pernah disuruh lagi anaknya. Ya fokus kepada dunia saja. Kalaupun dia ajak anaknya untuk mengaji, suruh anaknya mengaji, ya sekedar kelas fardu ain saja. Tidak di follow up gitu. Jadi anaknya itu sholat di musolanya saja, gitu kan. Di balik rumahnya ayahnya pun tak sholat juga, tak pergi ke masjid. Jadi anaknya ya rajin ketika dia ngaji saja. Balik rumah ya tidak ngaji. Apakah ini menjadi kasb orang tuanya? Tidak. Allah Maha tahu keseriusan orang tua dalam mendidik anaknya. Jadi apa? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi ada anak yang tadi kita sebutkan tidak pernah diajarkan sholat, tidak pernah diperintahkan keluar negeri. Jadi di negeri tempat dia bekerja atau di Qatar misalnya baru dapat hidayah. Nah, ayahnya dapat apa tidak dapat ayahnya. Tidak dapat ayahnya karena tidak pernah mengajarkan. Kecuali kalau dia pernah mengajarkan, diajarkan kalau Quran, walaupun dia tidak langsung mengajarkan, dia carikan cikgu Quran. Gitu. Itu dapat. Tapi kalau tidak pernah mengajar tidak dapat. Nah, tapi karena anak ini sudah diberikan hidayah oleh Allah, soleh, doa untuk ayahnya, itu doa sajalah, doa saja dapat. Tapi kalau amalan anaknya tidak dapat, karena bukan kasbnya, Oleh karena itu, kenapa nanti anak-anak yang menghafalkan Quran itu memasangkan crown gitu ya kepada mahkota kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua, kebanyakan anak itu menghafal Quran daripada kasb orang tua, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung ya dia langsung yang mengajarkan, tidak langsung ya dicarikan cikgu begitu. Tapi kalau ada yang di luar itu tidak masuk karena bukan kasbnya. Ya, bukan kasbnya. Jadi Allah Maha tahu. Jadi ini perbuatan kasb ini sangat-sangat berpengaruh pada jaza, pada balasan. Jadi karena itu lagi-lagi orang tua yang smart itu tidak pernah akan terlewatkan bab-bab seperti ini. Jadi ilmu dunianya jalan, ya. Terlebih lagi ilmu akhiratnya. Untuk sekali lagi mendapatkan yang namanya kasb. Share lah gitu, share dalam ini. Jadi jangan pula minta share pada anaknya, tidak pernah diajarkan anaknya. Gitu. Nah, baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.